Kembali di berita utama, saya Asri Gunawan. Kasus penamparan siswa oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten menggemparkan dunia pendidikan. Seorang siswa tertangkap merokok di lingkungan sekolah saat teman-temannya sedang gotong royong membersihkan sekolah. Amarah dan kekecewaan dalam dada sang pendidik berujung tamparan kepada siswa tersebut hingga berubah cerita panjang. Akibatnya, kepala sekolah didemo oleh para siswa yang melakukan mogok belajar, dilaporkan ke polisi hingga kehilangan panggung pengabdiannya. Siswa merasa menjadi korban kekerasan, sementara kepala sekolah berdalih tindakan itu dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan moral. Sebanyak 630 siswa dari 19 kelas SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok belajar. Ratusan siswa ini berkumpul bersama di halaman sekolah. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan kepala sekolah yang menampar siswa yang terpergok merokok di lingkungan sekolah. Buntut dari aksi mogok di sekolah selama 2 hari, ruang-ruang kelas di SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten lengang. Tak ada murid maupun aktivitas belajar mengajar. Pihak sekolah telah melakukan komunikasi dengan orang tua siswa serta menduga ada pihak yang memprovokasi sehingga siswa berada dalam tekanan untuk melakukan mogok sekolah. Kasus ini berawal dari salah satu siswa berinisial ILP terpergok sedang merokok di kantin belakang sekolah oleh kepala sekolah. Siswa tersebut sempat kabur namun akhirnya ditangkap kepala sekolah. ILP juga sempat berbohong saat ditanya alasan merokok di sekolah. Kepala sekolah yang kesal dengan ulah anak didiknya menampar pipi siswa tersebut. Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga menyampaikan menegur siswa yang kedapatan merokok untuk menertibkan serta menegakkan kedisiplinan aturan lingkungan sekolah. Kelihatan kan kamu ngerokok, maksudnya biar tahu tuh saya lagi ngeliat, ya kan? Nah, tuh anak ngeliat gini langsung lari. Kan saya cuma ngomong kamu ngerokok, lari. Marah saya, tapi itu nggak membuat saya marahnya banget, nggak semuanya. Lari, tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak, Bu. Langsung nggak ada di tangannya, Pak, rokoknya. Cari, Ibu lihat, gitu kan. Dan marahnya itu ngebohong, Pak. Marahnya itu ngebohong, Pak. Rupanya insiden itu tak berhenti di internal sekolah, saudara. Orang tua siswa yang tak terima anaknya ditampar kepala sekolah karena terpergok merokok melapor ke polisi. Orang tua siswa telah melakukan visum sebagai barang bukti dugaan kekerasan fisik yang dilakukan kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Pas di luar sekolah, emang anak saya merokok sama temannya 2 orang. Anak saya yang kelihatan sama kepala sekolah ditarik apa nggak tahu apa ya, anak saya sampai ditendang sama kepala sekolah sampai ditangkap. Buntut kepala SMA Negeri 1 Cimarga menampar siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pemprov Banten turun tangan. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Langkah ini untuk menjaga kondusivitas lingkungan sekolah karena sudah 2 hari siswa mogok belajar. Wagub Banten menilai tindakan kekerasan termasuk menampar seseorang atau seorang siswa yang bermasalah tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita
perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Usai Pemprov Banten menonaktifkan Kepala SMA N 1 Cibarga, media sosial Gubernur Banten Andra Soni diserang warganet. Ribuan komentar pedas dan kritik tajam dari warganet membanjiri kolom komentar akun Andra Soni yang tidak setuju penonaktifan kepala sekolah tersebut. Warganet menilai keputusannya terlalu cepat dan tidak berpihak pada penegakan disiplin di sekolah, sekaligus menjadi presiden buruk bagi dunia pendidikan. 15 Oktober 2025, murid yang ketahuan merokok di sekolah dan kepala sekolah Dini Fitri dipertemukan di ruang kerja Gubernur Banten. Dalam pertemuan tersebut, keduanya saling menyampaikan permintaan maaf dan bersepakat memaafkan satu sama lain. Usai saling memaafkan, sang kepala sekolah juga mendoakan muridnya itu menjadi pribadi yang sukses. Ya, saya kan merasa sebenarnya tugas, karena kepala sekolah juga guru, maka apapun yang saya lihat itu adalah sebuah bentuk penyimpangan, saya harus ikut menegur, gitu. Hanya saja mungkin diwarnai dengan kehilapan aja, gitu. Saya akui dan itu Ibu minta maaf ya Mbak. Ya, kalau hari itu, ya sama-sama kita minta maaf. Salah. Nah luar biasa. Pak sebenarnya ini termasuk yang menahan pintu ketika mau didobrak oleh temannya. Jadi di balik kesalahannya ada perbuatan baik. Kasus dugaan penamparan yang dilakukan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga terhadap siswanya yang terpergok merokok berakhir damai. Orang tua siswa bersama Kepala Sekolah Dini Fitria dipertemukan di Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga. Orang tua murid mengakui anaknya telah melanggar aturan di sekolah. Ia juga menyatakan Kepala Sekolah telah mengakui melakukan dugaan penamparan terhadap murid dan orang tua murid menganggap kasus ini sudah selesai secara musyawarah. Karena kelakuan anak saya akan membuat dia lebih baik lagi. Terima kasih, beruntunnya damai dia, pemulihan mental, kita sama-sama. Selain orang tua murid mencabut laporannya, Pemprov Banten juga menyatakan penonaktifan Kepala SMA N 1 Cimarga dicabut. Gubernur Banten Andra Soni mengklaim kepala sekolah dinonaktifkan hanya untuk menjaga suasana di sekolah agar kembali kondusif. Andra menegaskan Dini Fitri segera diaktifkan kembali sebagai Kepala SMA N 1 Cimarga. Teguran yang dilakukan kepala sekolah kepada muridnya sebenarnya sudah sesuai Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Guru memang memiliki hak memberi sanksi bagi yang melanggar. Namun sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik. Ketua Umum PGRI Unifa Roshidi menjelaskan tindakan siswa yang merokok di sekolah itu sudah melanggar aturan. Namun di satu sisi, pendisiplinan yang dilakukan pihak sekolah dengan cara kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Kekerasan tuh nggak boleh di sekolah. Baik itu verbal, fisik, emosional, itu sama sekali nggak boleh. Dampaknya itu juga nggak bagus, apalagi buat anak. Tetapi kalau kita melihat hanya satu sisi aja, juga itu juga tidak baik karena kita semua tahu sebagai orang tua nggak menginginkan anak itu merokok. Dan betulkah itu menampar? Nah ini yang perlu dibuktikan. Dan alhamdulillah sih dua belah pihak sudah diajak bicara dan sudah dicabut kembali penonaktifan kepala sekolah. Dan bahkan diberangkatkan umroh beliau itu sekarang. Teguran disiplin jangan sampai menjadi dilema dalam dunia pendidikan. Kedua belah pihak baik orang tua murid dan kepala sekolah sudah saling memaafkan dan menjadikan insiden itu sebuah pelajaran yang berharga. Tamparan itu mungkin lahir dari niat untuk mendidik anak murid. Namun di mata aturan, kekerasan tetaplah kekerasan.
Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi 4 kali terjerat kasus narkoba. Amar Zoni akhirnya dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan.